Ibu Siska benar-benar bingung, dan menjadikan pura-pura pingsan sebagai jurus paling ampuh untuknya lari dari kenyataan. Padahal karena kenyataan tersebut pula, polisi dan aparat setempat justru melakukan segala pemeriksaan dengan leluasa. Warga yang ada di sana nyaris ikut masuk, tapi dihentikan oleh Pak RW yang sengaja berjaga. Itu menjadi tugas Pak RW yang berjaga di depan pintu, setelah Pak RT menemani polisi yang datang keliling rumah. Bersama polisi, Riuna dan Kim juga ikut bergabung. Sementara Paman Syam, pria itu diam-diam sudah menyelinap, mencari bukti yang berkaitan dengan Riuna. Paman Syam memasuki setiap kamar, tapi jika yakin itu bukan kamar Ibu Siska layaknya kini, Paman Syam akan segera pergi. Sebab Paman Syam yakin, semua bukti menyangkut Riuna, ada di kamar Ibu Siska mengingat rumah di sana memang kecil dan tak sampai disertai ruang rahasia. Juga, kenyataan Ibu Siska yang selalu main ancam, membuat setiap lawan termasuk itu Riuna, wajib tunduk. Di luar, Ibu Siska kocar-kacir sendiri. Ia berusaha bangun, minta bantuan Dodo yang sempat memangkunya. Namun yang ada, ia mengalami pepatah mirip sudah jatuh, tapi kejatuhan tangga. Karena Dodo yang bertubuh besar layaknya dirinya, malah terjatuh menimpanya dan benar-benar tidak bisa diandalkan. "Dodoyo, kamu ini apa-apaan sih? Badan kamu berat banget tahu." Omel Ibu Siska tak segan mendorong tubuh sang putra. Hanya saja, Ibu Siska juga tak kalah sulit gerak dari Dodo efek tubuhnya yang terlalu besar. Fasilitas untuk para pekerja, dianggap pihak polisi sekaligus Pak RT tidak layak. Sepanjang pemeriksaan, Riuna juga menjelaskan secara detail. Setiap karyawan termasuk Riuna, selalu diancam atau malah mendapat hukuman. Dari pemotongan gaji yang berakhir bon atau hutang, tidak diberi makan, maupun hukuman fisik lainnya. Alasan yang juga membuat tubuh karyawan kebanyakan kering karena kekurangan gizi. Usaha catering yang digeluti Ibu Siska terbilang mumpuni. Setiap harinya selalu mendapat banyak pesanan. Namun Riuna juga berdalih, andai ada keluhan dari pelanggan, atau masakan yang dimasak tidak terjual semua meski yang menentukan segala sesuatunya memang Ibu Siska, karyawan wajib ganti rugi. Jadi, andai jualan tidak habis, karyawan wajib beli dibagi rata biayanya, tapi makanannya wajib dibagi lagi dengan Ibu Siska karena wanita itu ikut makan. Ibu Siska segera diamankan beserta Dodo yang kebetulan ada di sana. Termasuk bukti hutang-hutang karyawan yang di beberapa keterangannya sampai dihiasi, potongan barang enggak laku, juga semua yang Riuna ceritakan. Semua itu langsung menjadi bukti. Paman sudah dapat informasi mengenai rumah sakit Riuna dirawat. Ternyata mereka menjalani rawat bersama-sama. Kejadiannya beneran saat Riuna masih berusia 5 tahun dan ini buktinya. Riuna terluka parah sampai operasi besar karena otaknya mengalami pendarahan. Tapi papahnya Dodo lebih bernasib tragis karena dia meninggal. Jadi, suami Ibu Siska yang sekarang, bisa jadi hanya ayah sambung Dodo karena di keterangan medis sekaligus tagihan biaya, ada nama Dodo maupun Ibu Siska sebagai pasien. Paman Syam berbisik-bisik kepada Riuna maupun Kim. Semuanya sudah ada di depan mata, tapi Paman tetap yakin, kecelakaan ini sengaja mereka manfaatkan untuk memerasteris Riuna sekeluarga, padahal bisa jadi, justru Riuna yang korban. Ungkap sampai tuntas, Paman. Tegas Kim meski ia hanya berbisik-bisik. Sambil terus menggandeng Riuna, memastikan istrinya baik-baik saja, Kim kembali memboyong sang istri ke mobil. Namun kali ini, Paman Syam yang sengaja menyetir. Kim duduk di sebelah Riuna, mencoba menguatkan sang istri yang terlihat sangat tidak baik-baik saja. Baru saja, tatapan mereka bertemu,
sementara tangan kanan Ryuna yang tidak Kim genggam, berangsur menggenggam tangan kiri Kim. Kalau dugaan kita benar, bahwa sebenarnya aku memang korban, tapi selama ini, mereka justru memperlakukanku maupun orang tuaku dengan tidak manusiawi. Aku benar-benar ingin keadilan. Keadilan. Suara Ryuna makin lirih, dan tatapannya kembali tertuju kepada sang suami. Hukumannya pasti tetap enggak sebanding, Mas. Paling hanya beberapa tahun, atau malah bulan. Ryuna tidak bisa untuk tidak menangis. Sebab fakta yang akhirnya terkuak, benar-benar menyakitkan. Terlebih terhitung sejak kecelakaan itu juga, bisa ia pastikan, hak asasi manusia orang tua maupun dirinya sudah diram asteris pas. Kesedihan Ryuna sungguh membuncah. Ryuna refleks merapatkan sekaligus menyandarkan wajah maupun tubuhnya kepada Kim yang detik selanjutnya langsung memeluknya. Dalam dekapan Kim, tangis Ryuna pecah. Ryuna terseduh-seduh, meluapkan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Iya, Ryuna kecewa bahkan sangat kecewa lantaran Ibu Siska telah bermain curang, merampas kemerdekaan kehidupan orang tuanya dan sampai berakhir meninggal. Melalui kaca spion di atasnya, Paman Syam mengawasi kebersamaan Ryuna dan Kim. Kalian terima beres saja, ya? Apalagi Ryuna sedang hamil muda. Mendengar itu, Ryuna buru-buru menggeleng. Sambil terseduh-seduh, Ryuna berusaha duduk dengan tegar menatap Paman Syam melalui kaca spion di atas sebelah Paman Syam. Enggak, Paman. Aku mau kawal kasus ini secara langsung. Aku mau urus tuntas semuanya, dan berharap Ibu Siska mendapatkan hukuman paling berat. Andai hukuman dari kepolisian kurang berat, biarkan hukuman dari masyarakat yang berbicara. Ucap Paman Syam. Atau malah, aku yang akan turun tangan sendiri, membuat mereka menyesal selama-lamanya dan menghabiskan waktu mereka dengan banyak kesakitan. Hukuman semacam ini akan jauh lebih menyakitkan ketimbang langsung mati secara instan. Pikir Paman Syam yang sengaja merahasiakannya, bahkan dari Kim dan Ryuna. Ibu Siska maupun Dodo langsung ditahan. Karena meski tidak terlibat langsung dalam kasus Ryuna, selama ini Dodo terbukti kerap semena-mena kepada karyawannya, khususnya kepada Ryuna. Namun sepanjang itu, Ibu Siska masih sering mengamuk dan tak segan akan melaporkan apa yang polisi lakukan kepada Kapolri bahkan Presiden. Ibu Siska sudah dipastikan bersalah. Waktunya kita istirahat. Yakin Kim. Ryuna yang tak mau egois apalagi dirinya memang sedang hamil muda, ditambah lagi kini statusnya merupakan istri, menantu, sekaligus calon ibu, memilih menurut. Kalian pergi dulu saja. Biar Paman yang urus. Nanti urusan pulang pakai apa, Paman bisa minta jemputan karyawan. Yakin Paman Syam masih siaga mengurus sekaligus menyelesaikan segala sesuatunya. Kim dan Ryuna kompak mengangguk kemudian mengucapkan terima kasih. Lagi-lagi Kim memboyong Ryuna, setelah mereka memastikan, karyawan lain dan sempat menjadi rekan sekaligus bagian dalam hidupnya, mendapatkan penanganan tepat. Kita ke restoran, ya? Ucap Kim sambil memasang sabuk pengaman untuk Ryuna yang kali ini duduk di sebelahnya. Restoran bagaimana? Tanya Ryuna tak paham dengan maksud suaminya. Karena sampai detik ini, Ryuna memang belum tahu usaha sekaligus gurita bisnis dari suaminya. Kak Kim, Food. Belum apa-apa, Ryuna sudah linglung. Yang Ryuna tahu, restoran yang mereka kunjungi memang selalu ramai layaknya restoran cepat saji pada kebanyakan. Walau sejauh ini, di restoran tersebut bukan hanya berisi makanan cepat saji, melainkan makanan merakyat lainnya, dengan nama menu yang fenomenal yaitu mantan. Mas, aku pernah beberapa kali ke Kim Food,
cerita Ryuna memulai obrolan sambil tetap membiarkan kedua tangannya digandeng sang suami. Kim yang masih menuntun Ryuna memasuki restoran langsung bergumam lembut kemudian menatap teduh sang istri yang sesekali menatapnya. "Berarti belum pernah kesini, ya?" "Ini yang pusat." Ryuna menggeleng lembut. "Belum mas, ini beneran yang pertama kalinya." "Kalau mas..." Bukannya menjawab, Kim justru terdiam dan merasa ragu untuk menjawab. Yang ia lakukan malah memeluk gemas Ryuna, meski mereka terus melangkah. "Aku penasaran sama menu sate mantan. Dari dulu belum sempat coba." "Oh, iya. Mas sudah tahu belum kalau di sini, nama menunya fenomenal bin viral, serba mantan?" Kesannya yang punya sama bikin nama menunya, memang dendam kesumat ke mantan. Lanjut Ryuna sambil menatap Kim ceria, ia bahkan tertawa geli dan membaginya kepada sang suami. Ryuna tak mau terus-menerus larut dalam kesedihan, sementara kenyataan yang harus ia hadapi jauh lebih membutuhkannya. Terlebih hanya tinggal menunggu proses, ia akan mendapatkan keadilan atas kasusnya maupun orang tuanya dengan Dodo sekeluarga. Belum sempat mendapat jawaban, Ryuna terusik oleh suara yang amat ia kenal. Suara Pak Helios, juga suara Ibu Kole. Yang membuatnya langsung tak berkutik sekaligus mati gaya, mertuanya itu memakai celemek layaknya karyawan pada kebanyakan. "Nah, sini. Kalian kesini. Kalian mau makan apa? Mama siapin rujak sama pecel, dan menu lainnya, ya." Ucap Ibu Kole sudah langsung heboh dan segera kembali memasuki area dapur. Melihat gerak Ibu Kole yang begitu leluasa, seolah wanita itu sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya, membuat Ryuna langsung curiga. Pertama, nama restorannya saja sudah membuatnya teringat nama suaminya. Kedua, Pak Helios dan Ibu Kole yang tak segan sibuk bekerja, juga sangat disegani oleh setiap karyawan yang ada. "Pepah," tadi Ryuna komentar. Katanya, ini mengenai nama menu di restoran kita yang baginya fenomenal bin viral. Nah, Ryuna curiga, yang punya restoran sekaligus yang kasih nama menunya, punya dendam khusus bahkan kesumat ke para mantan. Ucap Kim di antara tawanya sambil menikmati bebek goreng di piringnya. Ryuna yang baru tahu jika restoran kunjungan mereka merupakan salah satu gurita bisnis dari keluarga suaminya, langsung ketar-ketir. Bebek goreng yang harusnya lunak, mendadak sulit ia suwir hanya karena kabat yang baru saja suaminya bagikan. Nah iya, dulu si juragan bedak, sudah tahu mamahnya Kim sudah punya suami bahkan anak, masih saja modus. Malahan dia sampai lupa daratan dan sampai berharap ada menu terbaru yang namanya, "Kapan kalian cerai?" Cari mat asteris i banget kan itu mantan enggak tahu diri. Ucap Pak Helios sudah langsung sewot. Ibu Kole yang awalnya tengah menyuapi Pak Helios menggunakan tangan kosong langsung enggak. Tawa yang juga langsung menular kepada Kim maupun Ryuna. Meski untuk Kim dan Ryuna, kedua sejoli itu hanya tersenyum malu-malu. "Sampai sekarang, masih, Pah?" Tanya Ryuna sudah langsung mencoba akrab sekaligus menyatu dengan keluarga suaminya. "Masih hidup maksudnya, orangnya?" "Masih. Sempat mau lamar Kalista, Papa guyur dia pakai air keran taman." Ucap Pak Helios lagi dan selalu saja uring-uringan bin emosi di setiap membahas juragan atau itu pengusaha bedak, dan tak lain Ryan, mantan terindah Ibu Kole. "Om bedak sudah menikah," ucap Kim santai sekaligus lembut. Ia menyuapi Ryuna menggunakan makanan dari piringnya, meski kini, mereka tengah sama-sama menikmati bebek goreng dengan sambal hijau yang benar-benar nagih. "Bu, Pak, suamiku baik banget. Suamiku romantis banget,
dan aku sayang banget ke suamiku. Lihat, mertuaku juga baik banget. Semuanya perhatian, semuanya sayang ke aku, apalagi sekarang aku sedang hamil. Oh iya, Pak. Bu, sebentar lagi aku yakin, kita akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Aku pastikan, Ibu Siska akan mendapatkan balasan setimpal. Batin Riuna sambil mengunyah pelan, menikmati setiap suapan dari sang suami. Tak beda dengan Ibu Kole yang sibuk menyuapi Pak Helios, itulah yang Kim lakukan kepadanya sambil sesekali makan sendiri. Riuna tidak bisa menjelaskan perasaannya. Yang jelas, perasaannya sungguh campur aduk. Ia merasakan bahagia, luka, sekaligus kecewa, dalam waktu yang sama. Namun tak bisa Riuna pungkiri, bersama Kim sekeluarga, ia benar-benar bahagia. Kim dan keluarganya sudah langsung membuatnya merasa sangat nyaman. Dulu, si mantan pernah minta jadi menantu. Nah, akhir-akhir ini ngajak besanan. Papa suruh mereka buat besanan sama Eyang Ojan saja. Lanjut, Pak Helios sengaja mengambil sekaligus meminum air mineral dinginnya sendiri tanpa dibantu sang istri. Eyang Ojan? Maksud papa, papahnya Rein? Balas Riuna memastikan. Ya iya. Memangnya siapa lagi yang cocok dipanggil Eyang selain dia? Kamu jangan ikut-ikutan panggil dia Kak Ojan, ya? Enggak banget. Pak Helios makin mengomel-omel, tapi ketiga orang yang ada di sekitarnya, apalagi sang istri, sudah langsung sibuk menertawakannya. Restoran ini papa bangun pas mama hamil aku. Papa jadiin ini dan beberapa cabang lainnya, sebagai wujud rasa terima kasih sekaligus cintanya kepada mama, lirih Kim sambil menatap Riuna penuh cinta. Di hadapannya, sang istri langsung terkesima. Kedua mata Riuna yang awalnya menatap kedua matanya dengan tatapan teduh, menjadi berkaca-kaca. Sampai detik ini, Riuna masih menjadi pendengar yang baik. Ia menatap Kim dengan jarak yang begitu dekat, sementara kedua tangan mereka menggenggam erat di pinggir meja. Kebersamaan mereka tak lagi disertai Pak Helios maupun Ibu Kole. Keduanya sudah pamit pergi untuk mengecek restoran cabang terdekat. Di kampung kan, papa juga bangun pondok. Dan semua itu masih untuk mamah. Papa sengaja kasih ke mamah karena melalui mamah, kebahagiaan demi kebahagiaan hadir sekaligus lahir. Walau khusus Kim Food, ini beneran buat aku, sementara yang lain sengaja dibuatkan bisnis beda. Mbak Kalista sama Hiera, contohnya. Mereka mau bisnis air mineral karena bagi mereka, air mineral selalu menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Kalau si kembar? Tanya Riuna lembut, benar-benar manis. Mereka mau dimasukin ke pondok dulu. Paling nanti mereka urus Kim Food cabang. Makanya dari sekarang, aku mau siap-siap bangun bisnis lain. Atau secara online saja. Buktinya, Puncle Akala sukses besar meski beliau enggak punya banyak perusahaan, ucap Kim. Bisnis online, ya? Tanya Riuna dan langsung dibalas anggukan oleh Kim. Suaminya itu bahkan merapatkan wajah mereka, kemudian menempelkan bibirnya di kening Riuna sangat lama. Semanis ini, seromantis ini. Aku sampai takut kalau ini hanya mimpi. Namun, ini nyata. Batin Riuna seiring ia yang menunduk sekaligus tersipu.